Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata terambil dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Perikopnya Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Yesus memulai misinya di Israel dan dimulai didasarkan di Galilea. Dan Yesus berkeliling di Galilea. Ada beberapa poin penting yang Tuhan Yesus lakukan dalam perjalanan misinya di Galilea, yaitu yang pertama, teaching atau mengajar, yaitu menguraikan makna kepada orang lain, untuk orang lain dapat mengerti. Yang kedua adalah preaching, memproklamasikan tentang hal yang pasti dan tidak kompromi. Yang ketiga adalah healing. Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketiga aktivitas yang dilakukan Yesus selama dia berkeliling, ini akan saya jelaskan sedikit dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, teaching atau mengajar. Yesus mengajar di rumah ibadat. Kata-kata dalam ayat ini sungguh menarik dan penuh dengan arti, yaitu yang pertama adalah kata doktrin atau didaskalia. Kata bahasa Yunani untuk mengajar adalah didasko. Sedangkan ia didaskalos, berarti ia adalah seorang pengajar. Mereka mengalamatkan istilah ini untuk Yesus. Ia adalah didaskalos, yaitu seorang guru atau pengajar. Dan didaskalia adalah berhubungan dengan apa yang diajarkan. Ini adalah doktrin itu. Ini adalah ajarannya. Dalam bahasa Latin, Anda menyebutnya doktrin. Seorang dokter adalah seorang guru. Lama sebelum mereka mempunyai dokter medis, para dokter berhubungan dengan para hamba Tuhan, para pengajar hukum Yahudi, hukum gereja, hukum kanonik, sama dengan kata dokter. Doktrin didaskalia memiliki akar kata yang sama. Didaskalo adalah pengajar, sedangkan doktrin adalah ajarannya. Mengajar atau didasko diletakkan pada urutan pertama untuk menunjukkan pentingnya pelayanan ini, walaupun secara logis seharusnya dilakukan setelah pemberitaan kabar baik. Penempatan ini terlihat menarik karena yang lebih banyak disorot dalam konteks Matius 4 ayat 23 sampai 25 sebenarnya adalah pelayanan kesembuhan ayat 24. Ada beberapa penjelasan terhadap hal ini. Yang pertama, Injil Matius secara keseluruhan memang menekankan pengajaran. Yang kedua, Matius 4 ayat 23 sampai 25 langsung diikuti oleh kumpulan pengajaran Yesus. Ya, itu nanti di pasal seterusnya, Matius 5 sampai dengan pasal 7. Yang ketiga, yang membedakan antara murid-murid Yesus dan para pengikutnya adalah respon terhadap pengajaran. Banyak orang mungkin tertarik dengan mujizat Yesus dan dengan demikian berhasrat untuk mengikuti dia kemana saja dia pergi. Namun hanya sedikit yang benar-benar menjadi muridnya. Tindakan Yesus mengajar di rumah ibadat atau sinagoge sekilas tampak agak aneh mengingat orang-orang Yahudi bersikap ofensif terhadap Yesus. Bagaimanapun tindakan ini sebenarnya tidak aneh. Waktu itu para pengikut Yesus masih dianggap sebagai bagian dari Yudaisme. Pemisahan eksplisit antara pengikut Yudaisme dan kekristenan baru terjadi pada periode berikutnya.
terutama setelah tahun 70 Masehi, di mana Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh Titus dan tentara-tentaranya. Di samping itu, orang Yahudi memiliki kebiasaan untuk memberikan kesempatan pada seorang pendatang Yahudi yang belajar Taurat untuk mengajar di sinagoge. Kesempatan seperti ini jelas sangat besar karena melimpahnya jumlah sinagoge, yaitu suatu tempat yang memiliki 10 laki-laki dewasa yang belajar Taurat, itu minimal, dapat mendirikan satu sinagoge. Agar historis pendirian berbagai sinagoge sangat mungkin bermula dari kembalinya bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel dan upaya untuk terus mereformasi Taurat yang sudah dimulai oleh Esra. Dari dalam kitab Esra pasal 7 ya, ayat 6 dan ayat 10. Walaupun sinagoge juga berfungsi untuk urusan hukum atau sosial, aktivitas di sinagoge itu yang pertama terdiri dari doa-doa, yang kedua pembacaan kitab Taurat, kitab para nabi, 3 renungan, ada perenungan dari pembacaan firman Tuhan atau kitab Taurat atau kitab para nabi yang ada, dan pengajaran, uraian lisan, dan lain-lain. Namun aktivitas mengajar yang dilakukan Yesus di sinagoge dapat disejajarkan dengan aktivitas pelayanan gerejawi, juga diadopsi oleh orang Kristen. Perkumpulan ibadah orang Kristen bahkan disebut sebagai sinagoge. Ya, itu ada di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2. Yang kedua, ya, pelayanan Tuhan Yesus, yaitu preaching, berkhotbah, ya, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Berbeda dengan pengajaran yang merujuk pada instruksi yang sistematis, yaitu dalam Matius 7, 28-29. Pemberitaan kabar baik lebih mengarah pada proklamasi suatu fakta, entah orang akan memperhatikan hal itu atau tidak. Kata memberitakan atau keris sangat berkaitan dengan seorang utusan atau keriks, atau berita yang dia sampaikan, kerigma. Pada zaman dahulu, seorang utusan hanya menyampaikan proklamasi otoritatif tentang suatu berita yang dia peroleh dari orang yang mengutus dia. Utusan tidak boleh menyampaikan apa yang berasal dari ide mereka sendiri. Yang disampaikan Yesus dalam bagian ini adalah kabar baik kerajaan, walaupun dalam teks Yunani tidak ada kata Allah setelah kerajaan. Bandingkan semua versi Inggris. Tetapi terjemahan baru, kabar baik kerajaan Allah tidak dapat dikatakan salah, karena yang dimaksud dengan kerajaan di sini pasti adalah kerajaan Allah. Pemakaian istilah kabar baik kerajaan hanya dipakai oleh Matius saja. Dalam Injil Markus dipakai ungkapan kabar baik itu, kabar baik Kristus atau kabar baik Allah. Penambahan kata kerajaan di depan kabar baik memberikan penekanan pada ide tentang pemerintahan atau otoritas. Hal ini merupakan ide yang sangat penting dalam pemberitaan Yesus. Kata kerajaan Allah atau kerajaan surga muncul lebih dari 100 kali dalam kitab-kitab Injil. Dalam Injil Matius sendiri ungkapan tersebut muncul sekitar 40 kali. Kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17. Dan kerajaan Allah sudah datang, Matius 12 ayat 28. Atau di dalam Lukas 17 ayat 21. Melalui pelayanan Yesus, sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Yang ketiga, dalam pelayanan Yesus yang ada di Galilea adalah healing, penyembuhan. Ia menyembuhkan berbagai penyakit. Matius secara khusus memberi penekanan pada aktivitas mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan. Kata terapeo muncul 16 kali dari total 43 di PB. Melalui pelayanan ini terlihat bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan masalah spiritualitas, tetapi juga masalah fisik. Pelayanan holistik ini sesuai dengan ajaran Alkitab dan keyakinan Yahudi waktu itu yang menganggap dosa dan penyakit merupakan bagian integral dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada perbedaan mendasar antara kesembuhan yang dilakukan Yesus dan para penyembuh karismatik waktu itu.
Pertama, dalam pelayanan Yesus tidak ada batasan penyakit tertentu. Penekanan dalam teks ini terletak pada pengulangan kata segala yang di depan kata penyakit dan kelemahan. Terjemahan baru tidak menerjemahkan segala yang kedua. Kedua, kesembuhan yang terjadi juga berkaitan dengan iman orang terhadap Yesus. Yang ketiga, metode penyembuhan yang dilakukan Yesus tidak terlalu penting. Yesus tidak memakai suatu pola tertentu dalam melakukan penyembuhan. Dalam Matius 4 ayat 23 pun tidak dicatat bagaimana Yesus menyembuhkan orang banyak. Yang pertama, yang dijelaskan hanya berbagai penyakit yang disembuhkan Tuhan, yaitu buta, tuli, bisu, atau kelemahan yang disembuhkan Tuhan Yesus, yaitu kusta, disentri, beri-beri, pendarahan hebat. Atau yang ketiga, sengsara, yaitu kerasukan setan, penyakit ayan, lumpuh. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, ada 3 aktivitas yang Yesus lakukan selama dia berkeliling dalam pelayanannya. Karena pengajaran dan khotbah Yesus yang luar biasa yang tidak sama dengan ahli-ahli Taurat mengajar, maka orang Israel takjub dan mereka mempercayai semua perkataan Yesus, yaitu Roma 10 ayat 17. Karena kepercayaan mereka akan perkataan Yesus, maka semua orang yang sakit yang datang kepadanya dan mempercayainya disembuhkan. Dan dikatakan dalam ayat 24 sampai dengan 25 menjelaskan, maka tersiarlah pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus yang luar biasa itu dan menghasilkan mujizat kesembuhan, membuat orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus berbondong-bondong datang mencari Yesus. Demikianlah betapa pentingnya pengajaran dan khotbah yang baik dan benar yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bagaimana dengan pembaca yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.